Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Alhamdulillah, sobat resian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini marilah kita tidak henti-hentinya untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masih melekatnya iman di dalam hati kita, dengan masih kuatnya tertancapnya akidah Islam di dalam diri kita, dan dengan kita mendapati bulan Ramadan, bulan yang mulia. Sobat resian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua kalinya marilah kita aturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah Nabi Agung yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita semua ini bisa menjadikan beliau sebagai teladan yang terbaik. Tidak ada teladan lain di dunia ini yang terbaik selain beliau. Dan kita akan bisa mengambil sisi-sisi mana yang akan kita jadikan sebagai contoh panutan ya dari beliau yang telah diajarkan kepada kita, yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, yang telah kita juga baca di dalam sirah-sirah yang beliau itu luar biasa. Perjalanan hidupnya bukan hanya diakui oleh seorang muslim, tapi juga diakui oleh orang non-muslim. Sehingga kepribadian beliau lengkaplah dan sempurnalah untuk kita jadikan sebagai idola kita. Di Ramadan ini, sobat resian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semuanya akan ingin meraih prestasi. Ya. Kalau bicara prestasi, kadang-kadang kan kita bicara tentang orang yang belajar ya. Orang di sekolah, anak-anak di sekolah, remaja-remaja di sekolah. Ya, prestasi untuk misalnya ranking 1, untuk mendapat trofi atau juara, untuk meraih ya keahlian di bidang tertentu. Itu merupakan prestasi. Tapi di dunia ini tidak ada yang melebihi prestasi selain prestasi yang satu ini. Apakah itu? Ya, prestasi ini adalah bagaimana derajat kita tinggi di sisi Allah dengan sebutan muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Prestasi ini tidak dicapai dengan waktu yang singkat. Prestasi ini juga tidak dilihat di waktu yang sebentar. Tetapi prestasi ini akan melekat pada diri kita. Ya, mulai dari kita dilahirkan di dunia ini sampai kita meninggal nanti, maka prestasi ini apakah sudah melekat pada diri kita? Ketakwaan itu ada tidak dalam diri kita? Sobat resian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu apalagi di bulan Ramadan ini Allah secara tegas menjadikan puasa Ramadan ini sebagai kewajiban bagi seorang muslim di antara kewajiban-kewajiban yang lain. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggapai secara langsung prestasi ini. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang yang beriman, sungguhnya diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, sebelum masa kita, agar apa? Agar kalian bertakwa. Agar kita semua ini manusia ini bertakwa.
Dan inilah prestasi yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita punya harta ya, sebanyak dunia dan seisinya, tentu ingin kita gantikan dengan ketakwaan ini. Karena ini prestasi yang bukan hanya untuk kita di dunia, tapi juga untuk kita nanti di akhirat. Prestasi ini adalah prestasi yang tidak akan diraih oleh orang-orang yang hanya bersikap apatis, hanya bersikap cepat putus asa. Tetapi prestasi ini akan diraih oleh orang-orang yang senantiasa berusaha dan berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk taat kepada Allah. Bukankah telah sering kita dengar, ketakwaan itu adalah bagaimana dengan sepenuh hati, dengan bersungguh-sungguh untuk menjadikan apa? Perintah-perintah Allah itu ada di dalam dirinya. Menjalankan perintah-perintah Allah, segala perintah Allah, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu demikian banyak. Larangan Allah itu apalagi juga sedemikian banyak. Tidak akan kita dapatkan tanpa kita belajar dan belajar. Belajar, mengkaji Islam, mengaji, mentadaburi. Intinya bahwasanya kita itu dituntut untuk belajar dan belajar. Belajar bagi seorang muslim juga merupakan kewajiban. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Begitulah, tidak ada dalam keseharian kita, aktivitas kita, kehidupan kita di dunia ini tanpa adanya belajar dan belajar. Tentunya belajar ini bukan belajar ke arah yang buruk, tapi belajar ini adalah belajar ke arah yang baik. Sobat Persian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah pembelajaran yang paling kuat, pembelajaran yang paling utama, bahwasanya ketika kita mendapati Ramadan ini, kita bagaimana untuk senantiasa ya melakukan perintah puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, dan mencoba untuk senantiasa menjauhi segala apa-apa yang dapat membatalkan puasa kita. Tentunya ini tidak mudah, apalagi saat ini ya. Bukan hanya apa yang tampak saja, tetapi juga apa yang ada di dalam hati kita. Itu senantiasa harus kita jaga. Karena memang benar, diterimanya amal itu ada syaratnya. Ya, maka kita hati-hati, terutama di bulan Ramadan ini ya. Ya harus hati-hati. Oke, kita bahas ini ya. Apa yang kita namakan ihsanul amal. Ya, syarat-syarat diterimanya amal yang baik tentu. Bukan amal buruk, tapi amal soleh. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa memurnikan niat kita. Kita murnikan, kita bersihkan, kita jaga untuk senantiasa apa? Ikhlas kepada Allah. Kenapa kok harus ikhlas? Karena itulah syarat diterimanya amal. Keikhlasan kita kepada setiap perintah Allah dan segala penjauhan kita terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita jadikan sebagai pembimbing kita di dalam kehidupan di dunia ini. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kita harus niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Apalagi orang yang beriman, setelah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah mengucapkan kalimat tauhid. Dia sudah mengucapkan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dilakukan di dunia ini, mari kita sandarkan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tentu ini tidak mudah. Diucapkan mungkin gampang, tetapi kita juga tidak mudah untuk
bisa mengerjakannya. Namun tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Setahap demi setahap, setapak demi setapak, ya kita terus mencoba untuk senantiasa bagaimana memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, di dalam memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentu ada ujian-ujiannya. Ya. Kalau kita lihat bagaimana ujian itu supaya kita tidak boleh syirik, tidak boleh ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ikhlas. Tentu juga kita tidak boleh ujub, tidak boleh sombong dengan aktivitas amal soleh kita. Kita tidak boleh riak juga, menyandarkan, melakukan sesuatu bukan karena Allah tapi karena orang lain, ingin dipuji dan yang lainnya. Ini hati-hati benar. Urusan hati itu hati-hati benar. Ya kan? Karena apa? Karena senantiasa hati ini kecenderungannya bisa bolak-balik, bisa kepada kebaikan, bisa kepada keburukan. Untuk itulah jagalah, ya. Jagalah keikhlasan ini. Jagalah dengan apa? Dengan senantiasa mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak henti-hentinya di lisan kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, zikir kita akan menjadi pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hati kita ini senantiasa terus kita harus memahami apa yang kita lakukan. Bangun tidur, Masya Allah, ini adalah syukur kita karena kita telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat sholat qiyamul lail, ini adalah karunia nikmat yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keluar, kita berdoa juga. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wa ma fil ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Di malam hari kita bangun, itu sudah ada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu lemah selemah-lemahnya. Ya. Kita itu tidak ada apa-apanya. Ya. Dibandingkan dengan alam semesta ini yang demikian luas yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan keagungan Allah ini harus kita perhatikan benar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa mengikhlaskan segala apa yang kita niatkan, segala apa yang kita jadikan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik, yang tidak ada yang bisa menyamai selain balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat Resian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapanpun, sampai mati pun kita harus mengingat keagungan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lepas. Tentu kita kan diajarkan mulai bangun tidur sampai tidur, doa-doa itu nggak kurang-kurang, ya toh? Nah, kita terus terapkan. Jangan hanya dihafal, tapi juga kita hujamkan kepada hati kita supaya inilah menyungguhkan kita, memberikan kita kesadaran untuk apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya syarat ikhlas saja itu juga belum cukup. Walaupun itu sudah berat atau tidak mudah. Makanya ya sobat Resian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama belajar dan belajar, mengkaji dan mengkaji. Sehingga tadi yang pertama, keikhlasan kita terjaga, tidak tercampuri, senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bolak-balikkan hati. Dan manusia ini yang penuh lemah ini dan penuh kesalahan ini. Semoga Allah mengampuni dan memurnikan niat kita untuk ikhlas kepadanya. Yang kedua, ya, sebagai bagaimana kita menapaki kehidupan ini supaya amal kita diterima, amal baik kita diterima, ihsanul amal, syarat-syarat diterimanya amal ini. Yang kedua adalah bagaimana aktivitas yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat dengan apa? Mencontoh nabinya. Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah.
sebagai contoh suri toladan terbaik. Tidak ada yang lebih baik. Kalau pemuda-pemuda sekarang ya mencontoh yang lain-lain, apalagi mencontoh orang non muslim, tentu ini menjadikan kita untuk menyadarkan mereka, untuk mengembalikan mereka ke dalam fitrahnya, yaitu apa? Ke dalam fitrah pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idola mereka bukan yang lain, idola mereka Rasulullah, dan itu real. Dan memang itulah yang akan bawa kita ke surganya Allah, ke derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sobat tersian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam beramal sholih, dalam beramal, kita mencontoh Rasulullah dalam setiap bidangnya. Maka perlu yang namanya terus belajar juga. Bagaimana mengenal Rasulullah, bagaimana memahami sirah beliau, bagaimana juga para sahabat sebagai apa? Khairu ummah, sebagai golongan umat yang terbaik, mencontohkan. Bagaimana juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita ini di dunia ini amal yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Termasuk di bulan Ramadan ini. Jangan sampai puasa kita, lapar dan dahaga kita mulai dari subuh ya sampai maghrib, sampai berbuka nanti, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Ramadan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang akan tidak didapatkan di kesempatan-kesempatan yang lain. Karena apa? Di Ramadan ini semua akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan baik kita. Dan ingat, jangan disia-siakan. Amal baik kita ikhlaskan dan kita sesuaikan dengan syariatnya. Mungkin itu yang bisa sampaikan, semoga membawa faedah bagi kita, dan selamat nanti berbuka puasa, dan semoga kita senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasiratal mustaqim, semoga kita senantiasa tertunjuki di jalan yang lurus. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.